ada bahan yang harusnya tidak masuk ke darah, dia masuk ke darah. Bahan itu siapa namanya? Yang pertama ini, sugar, gula pasir. Sugar is a toxin. Gula itu racun. Gula pasir ya. Karena si gula pasir tadi akan bikin ususnya renggang. Artinya apa? Kumpulin duit banyak-banyak, nabung banyak-banyak untuk persiapan nauzubillah min dzalik kena autoimun dan penyakit-penyakit berat yang lain. Kalau masih mau makan gula pasir. Jadi kesehatan itu bukan gak ada penyakit, tapi kesehatan yang benar adalah kita punya vitalitas tiap hari. Gak gampang ngantuk, gak gampang capek, gak gampang pegel-pegel gitu loh. Dulu saya juga sama. Ya mungkin 6-7 tahun yang lalu saya juga sama. Ketika belum tahu dunia beginian, saya hampir mungkin saben minggu tuh makan paracetamol, ya, asam mefenamat gitu-gitu lah. Tapi ketika saya tahu polanya, ternyata ngobatin penyakit itu jangan penyakitnya diobatin. Obatin perutnya dulu, nanti dia bisa kembali normal, ya seperti itu. Ya, nah jadi ceritanya tentang makanan tadi itu sebenarnya ceritanya adalah ketika seseorang makan sesuatu yang bikin ususnya bocor, apa yang terjadi? Ada bahan yang harusnya tidak masuk ke darah, dia masuk ke darah. Ya, bahan itu siapa namanya? Ya. Dan 3 bahan ini kalau Anda mulai stop mulai sekarang atau kurangi dulu deh, maka dan Anda bisa substitusi, Anda ganti, maka sebenarnya tubuh akan memperbaiki dirinya sendiri. Ya, catatannya apa? Anda kurangi dulu beberapa bahan ini. Apa saja bahannya? Ini dia bahannya. Yang pertama ini, sugar, gula pasir. Ada satu buku judulnya Baby Blue Syndrome. Dulu Syndrome ini satu buku ini karang oleh seorang dokter, udah lama buku ini. Dia cerita, konfirmasi kalau bahasanya dia, sugar is a toxin. Gula itu racun. Gula pasir ya. Jadi step pertama, kalau Anda mau hidup sehat mulai sekarang, maka stop gula. Mau nggak? Mau nggak? Jadi makan apapun nggak usah pakai gula lagi mulai sekarang. Terus saya dapat manisnya dari mana? Ini manis, buah manis. Anda butuh gulanya atau butuh manisnya? Kalau Anda butuh manis atau butuh fruktosa, glukosa segala macam, Anda makan buah. Jangan makan gula pasir. Karena si gula pasir tadi akan bikin ususnya renggang. Artinya apa? Kumpulin duit banyak-banyak, nabung banyak-banyak untuk persiapan nauzubillah min dzalik kena autoimun dan penyakit-penyakit berat yang lain. Kalau masih mau makan gula pasir. Panjang loh ceritanya itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Produk berbasiskan tepung. Ya. Jadi Ramadan yang harusnya jadi bulan sehat, tapi ketika badan lagi canggih-canggihnya, lagi bagus-bagusnya, lagi bersih-bersihnya, pok, masuk gula, masuk minyak, masuk tepung. Betul? Gimana mau badannya recovery lagi? Udah 11 bulan, ya, udah 11 bulan disampahin terus, Ramadan nyampah lagi. Maka para sahabat itu teman sekalian, Masya Allah ya, saya baca mereka tuh ketika bulan Ramadan bahagianya minta ampun. Mungkin bisa membayangkan bahagia mereka tuh kenapa? Karena Ramadan datang, mereka sudah tidak sibuk lagi urusan makanan, sibuknya sama Quran. Ini Indonesia, coba Anda lihat data statistiknya. Ramadan atau bulan Ramadan, inflasi paling tinggi loh. Betul? Ibu bapaknya sibuk makan apa, buka apa, tapi 1 juz, 2 juz gak kebaca. Ya. Kalau Anda ngerti bagaimana Nabi SAW mengajarkan ini semua, Masya Allah Bapak sekalian, Anda sudah akan tidak makan tuh cukup. Jadi beberapa teman-teman ini, saya kemarin beberapa kajian itu sudah bikin tuh tabel menu sehat 30 hari selama Ramadan. Saya pernah share di IG. Udah dibikin checklistnya. Itu kalau Anda pahami Bapak sekalian, itu sebenarnya segala kebutuhan nutrisi udah cukup di situ.
Ada proteinnya dari minyaknya, ada lemaknya, lemak yang baik, ada karbonya, semua cukup di situ. Seratnya juga ada. Tapi catatannya apa? Saya sengaja saya menyengajakan tubuh kita untuk tidak banyak. Sebab apa? Semakin kita tidak banyak makan, maka proses ini akan terjadi dalam tubuh kita. Proses apa? Proses tubuh akan memakan sel yang rusak. Namanya apa? Namanya autofagi. Jadi Anda nggak usah ikut diet-diet apapun sebenarnya, ya. Anda ngobatin autoimun, benerin dulu. Jadi Anda stop dulu apa yang masalahnya. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Kasih bahan bakarnya. Dan untuk nge-boost up-nya, nge-boost up itu maksudnya meningkatkan kerja dari si bahan yang kita makan tadi. Kata kuncinya apa? Biasain puasa atau ngelaparkan diri. Itu kata kuncinya. Dan semakin Anda lama laparnya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini Bapak sekalian. Yang terjadi adalah tubuh Anda akan berubah menjadi bulldozer. Ibarat kata bulldozer yang dia menggerus semua bahan-bahan atau sel-sel rusak. Yang pertama, gula pasir, Anda mulai stop. Yang kedua apa? Produk berbasiskan tepung. Apapun itu. Dan yang ketiga, susu sapi dan turunannya. Ya, yang keempat apa? Masih banyak. Masih ada lima malah. Yang ke selanjutnya adalah Anda mulai ngurangi ini beras putih. Yang keempat tadi nasi putih. Yang kelima apa? Minyak. Minyak apa? Minyak goyeng. Nah, kita pelajarin dulu what make us sick. Jadi kita belajar dulu apa yang membuat kita sakit ya.